sebuah keranda dengan tutup kain hitam. Keranda tanpa pemikul terbang melintas, bertutupkan kain hitam di depan mereka berempat. Sontak mereka hanya menganga melotot menatap keranda yang lewat begitu saja di depan mereka. Bukan hanya itu, Kang Sandun mencium aroma bau bangkai dan minyak serimpi. Lalu ketika tak sengaja menoleh ke arah kaca spion, Kang Sandun terkejut. Ada sosok seperti pocong berpakaian putih, berbalut kain kapan putih, duduk di bak belakang pickup Kang Sandun. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Beberapa waktu lalu Akang membagikan kisah nyata tentang pesugihan bakso sari mayit. Cerita yang dibagikan oleh Kang Asum narasumber kita. Kisah tentang sahabatnya yang nekat melakukan pesugihan mencuri kain kafan dari orang yang meninggal di hari Jumat, sesuai dengan perintah dari Nini Tinem, guru mereka berdua. Nah, waktu itu Asum yang memang warga asli Cisalak, dia mengaku 6 tahun sudah berjalan usaha bareng dengan Kang Asep, yang sebelumnya Asum ini adalah salah satu karyawan dari Kang Sandun, penjual bakso keliling juga. Asum bergabung di tahun kedua Asep menjalani pesugihan jin kucir putih, sesuai dengan apa yang dulu Asep janjikan. Asum selama bekerja dengan Asep itu hidupnya begitu sejahtera, berkecukupan. Enaklah pekerjaannya karena diposisikan oleh Asep dengan pekerjaan yang tidak begitu berat, tapi gajinya itu 2 kali UMR kota tempat mereka tinggal. Asum hanya ditugaskan menjadi penanggung jawab 10 pedagang keliling anak buahnya Kang Asep. Namun, walau gaji begitu besar, Asep pun begitu royal, Asum akhirnya memutuskan berpisah dan tidak bekerja lagi dengan Asep dikarenakan anak pertama dari Kang Asum yang bernama Putri, yang waktu dulu saat dijadikan tumbal tepat sekolah di kelas 3 SMA. Kang Asum yang beberapa waktu lalu datang ke tempat Akang, dia pun membongkar semua, dari awal perjalanan ritual sampai terakhir dia lepas dari usahanya Asep. Namun sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa tak bosan Akang mengingatkan Baraya semua, khususnya bagi Baraya yang baru bergabung dan menonton di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video-video di channel kita di sosial media kalian agar lebih banyak orang yang mengetahui sisi gelap dunia spiritual. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar Baraya semua tetap mendapatkan notifikasi terbaru video-video di channel ini. Kang Asum sambil menikmati kopi hitam ngerokok bareng Akang di saung depan rumah, dia sambil menceritakan sambil pula mengenang kejadian yang sudah berlalu begitu lama. Tepatnya
Kejadian pertama awal penumbalan Asep. Yang waktu itu Asep sendiri tak sadar kalau pesugihan yang dia jalani ternyata meminta tumbal nyawa. Waktu itu Asum ingat betul berdasarkan cerita dari para peronda yang mengalami langsung kejadian naas di malam Jumat tahun pertama pesugihannya Asep. Waktu itu di rumah Asep sedang menyediakan sesaji di kamar ritual, memberi makan Raja Jin Pocong, Jin Kucir Putih. Yang selepas memberikan sesaji, dia tertidur lelap di dalam kamar bersama Piah istrinya. Malam itu suasana di desa Cisalak memang betul-betul berbeda. Malam terasa begitu mencekam. Bahkan para peronda, 4 orang yang sedang bertugas jaga di malam hari, begitu merasakan perbedaan yang sangat signifikan di kampung mereka. Malam itu terasa betul-betul beda. Di tengah para peronda, yang waktu itu ada Mang Mail, Mang Satar, Mang Mistar, dan Mang Ucok. Mereka berempat mengisi waktu ronda sambil bermain kartu gaple. 4 gelas kopi terletak pula di depan mereka berempat. Rokok tak pernah lepas dari tangan kiri mereka sambil memegangi kartu. Nah, di tengah mereka yang sedang asik ronda, asik main gaple, Ucok berkata, "Tumben ya malam ini mah agak-agak aneh." "Iya Cok, memang aneh, gak biasa. Nih kampung, malam Jumat ini kok kayak kampung mati. Lihat aja, baru jam 10, udah gak kedengeran suara siapapun. Yang lewat pun gak ada pula. Padahal pos ronda itu kan letaknya tepat di tengah pemukiman. Seolah warga di Cisalak enggan keluar dari rumah mereka malam itu." Di tengah sedang asik main kartu gaple, tiba-tiba saja terdengar suara lolongan anjing. Awalnya cuma 1, tak berselang lama lolongan itu semakin banyak, seolah anjing-anjing ini melolong saling bersahutan, memberikan kabar akan terjadi sesuatu. Tentunya suasana yang begitu aneh, lolongan anjing yang tiba-tiba seperti itu, membuat peronda semakin saling pandang ketakutan. "Gak beres ini ada yang gak beres," ucap Mistar. 3 lainnya pun hanya mengangguk saja. Tak berselang lama terdengar suara kepakan sayap yang membuat acara gaple pun sempat terhenti. Kepakan sayap itu cukup kencang. Lantas pandangan mereka berempat tertuju ke sebuah pohon randu di kebun milik warga dekat pos ronda. Dengan jelas mereka berempat melihat ada seekor burung gagak yang langsung berkoak-koak, bersuara begitu menyeramkan, tersorot oleh cahaya bulan. Burung gagak ini gagak hitam mata merah. Burung gagak yang begitu langka keberadaannya. Terlebih di desa Cisalak, keberadaan burung gagak itu jarang ada di kampung mereka. Tapi malam itu, burung gagak mata merah datang dan hinggap di pohon randu, seolah menemani suara lolongan-lolongan anjing. Kesannya seperti yang sedang menunggu atau menyambut kehadiran sesuatu. Di tengah suasana tegang yang para peronda rasakan, tiba-tiba tercium bau minyak serimpi, minyak air mata duyung, minyak yang biasa digunakan untuk pengharum jenazah.
Baunya begitu menyengat, seolah sumbernya tak jauh dari pos ronda. Mencium bau seperti itu, satu hal terlintas dalam pikiran mereka berempat, pocong. Karena memang bau seperti itu identik dengan yang namanya pocong. Baik pocong yang berwujud nyata, jenazah manusia, ataupun pocong yang berwujud jin, atau jin yang mewujudkan diri menjadi pocong. Karena nggak ada yang namanya jin pocong. Itu hanya perwujudan dari bangsa jin saja. Mereka langsung menjatuhkan kartu gapleh, lantas duduk berdempetan dengan tubuh menggigil ketakutan. Tak ada yang berani bicara di antara mereka berempat ini. Bau serimpi masih kuat menyengat tercium di hidung mereka. Lalu tercium pula bau bangkai yang begitu memuakan. Makin ketakutan nih para peronda. Sampai tiba-tiba mereka mendengar suara yang tertebak angin. Seperti suara kain. Dan tak berselang lama, di depan mereka berempat muncul melayang terbang sebuah keranda dengan tutup kain hitam. Keranda tanpa pemikul terbang melintas bertutupkan kain hitam di depan mereka berempat. Sontak mereka hanya menganga melotot menatap keranda yang lewat begitu saja di depan mereka. Tak ada gerakan, tak ada suara dari mereka berempat, hanya menganga diam. Barulah ketika keranda lewat, empat peronda sontak lompat keluar dari pos, menatap ke arah ujung jalan tak bersuara, melihat keranda yang terbang lantas menghilang di telan kegelapan. Astagfirullahaladzim. Tar, gak salah lihat, ucap Mail yang tersadar paling dulu. Ucok nyambung. Enggak, Il. Kita nggak salah lihat. Itu tadi keranda pasaran, keranda mayat, ucap Ucok. Mistar dan Satar langsung mengangguk dengan tubuh dan muka yang pucat pasi. Astagfirullah, itu teh apa ya? Jadi nggak enak gini perasaan, ucap Mistar. Hal serupa pun dirasakan oleh yang lain. Ya Allah ya Robi, ini pasti satu pertanda. Pasti akan terjadi sesuatu di kampung kita. Seumur-umur, baru kali ini ada keranda terbang di kampung ini. Jangan-jangan ada yang melakukan pesugihan di sekitar sini, ucap si Mail. Karena menurut cerita orang tua zaman dulu, kalau ada keranda terbang, itu biasanya keranda penjemput tumbal. Mail selaku orang yang dituakan di situ, dia takut terjadi sesuatu dengan warga desa Cisalak. Maka dia pun mengajak ketiga orang lainnya untuk keliling di kampung Cisalak, menghindari terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Dengan ogah-ogahan, Ucok, Mistar, dan Satar mengikuti ajakan Mail. Senter mereka bawa, pentungan, bahkan ada si Mistar ini bawa pula batang kayu. Mereka berempat pun berjalan bersama menuju ke arah keranda terbang. Mereka nggak tahu kemana perginya tuh keranda. Yang jelas hanya melihat menghilang di tikungan. Mereka berempat berjalan beriringan dengan suasana yang begitu tegang. Ketika mereka masuk ke jalan utama di desa Cisalak, di kejauhan, Mail melihat ada sosok yang berdiri di samping sebuah tiang listrik. Woi, berhenti dulu, coba lihat. Itu
Itu siapa ya? Kayak orang, ucap Mail. Ucok dan yang lain pun menatap ke sana. Betullah, di bawah tiang listrik itu ada sosok yang berdiri. Lampu di tiang listrik yang memang kelap-kelip, hidup mati, membuat mereka tak bisa menentukan dengan pasti orang atau bukan yang berdiri di bawah tiang itu. Il, deketin aja Il. Siapa tahu itu maling yang nyatroni desa kita. Mencurigakan Il. Mereka berempat pun lantas pelan-pelan mengendap mendekat ke arah tiang listrik. Namun sekitar 20 langkah ke arah tiang listrik, di tengah keempat orang ini pandangannya begitu terfokus, tiba-tiba saja sosok yang berdiri di sana lompat ke tengah jalan yang membuat mereka berempat tersentak ketakutan. Bukan manusia, bukan maling. Ternyata sosok yang melompat ke tengah jalan itu seekor pocong dengan kain kapan berwarna hitam. Sontak, dengan tubuh gemetar, mereka berempat menunjuk ke arah sosok si pocong yang begitu hitam legam. Hanya matanya yang kemerahan menatap tajam ke arah mereka. Itu pocong Il, pocong. Mereka berempat pun sontak berbalik lari pontang-panting ketakutan. Sedangkan sosok si pocong itu bukannya menghilang, malah lompat ikut mengejar mereka berempat. Tuh bayangin aja dikejar pocong tengah malam. Mana nih pocong unik, kapannya ireng, bukan putih. Jelas-jelas mereka berempat ini pun ketakutan bukan main. Biasanya manusia ngejar pocong, lah ini malah mereka yang dikejar sama pocong. Anehnya, mereka berlari sambil teriak minta pertolongan. Tapi seolah semua warga yang ada di rumah itu tak mendengar. Seolah semua orang sudah tertidur lelap, seperti terkena sirep. Tak ada yang terbangun sama sekali, walau Mail dan kawan-kawannya teriak-teriak begitu kencang. Akhirnya mereka tiba di perempatan jalan dengan napas yang sudah begitu ngos-ngosan. Mereka pun menoleh ke belakang. Lalu mereka terkejut sampai terjatuh terjungkal ketakutan karena ternyata sosok pocong ireng masih ada, hanya tak lagi mengejar, berdiri diam di tengah jalan. Baca doa, baca ayat kursi, ucap Mail. Mereka berempat pun dengan nada terbata-bata, suara tersendat-sendat, sama-sama membaca ayat kursi dengan hati yang begitu ketakutan. Nah, selepas beberapa kali baca ayat kursi sambil memejamkan mata, si Mail mulai memicingkan kelopak matanya dan tersadar kalau pocong ireng sudah tak terlihat lagi di hadapan mereka. Alhamdulillah, woi, udah hilang tuh pocong. Barulah diikuti yang lain buka mata juga. Mereka berempat pun bernapas lega. Astagfirullah, itu teh pocong apaan? Umur-umuran baru lihat ada pocong pakai baju ireng, pakai baju hitam. Gak tahu, ucap Mail. Lalu si Mistar melihat ke arah jam tangan. Loh, kok udah mau jam 2? Ucap si Mistar. Jam 2? Yang bener, Tai. Bener, nih lihat. Mereka bertiga pun melihat ke arah jam tangannya si Mistar. Waktu jam 2. Jam 2 dini hari. Padahal tadi ketika keranda lewat, itu sekitar jam 10 lebih. Lari dari tempat tadi ketemu sama pocong, itu gak mungkin nyampe 1 jam. Kok tahu-tahu tersadar itu udah jam 2 aja. Seolah mereka ini masuk ke dimensi yang berbeda. Waktu seolah lebih cepat. Tentunya hal itu membuat mereka berempat begitu kebingungan.
Udahlah. Kita baiknya pulang aja lah. Gak bener nih kalau nerusin ronda. Ajak si Ucok. Yang lain pun setuju. Mereka pun langsung berdiri saling menopang karena masih lelah dan ketakutan. Baru aja mau berbalik jalan kaki, tepat saat itu di perempatan jalan, keranda yang bertutupkan kain hitam yang tadi lewat di depan pos ronda kembali hadir. Namun bukan terbang, tetapi ada 4 orang lelaki berpakaian serba putih jadi pemikul keranda kain hitam. 4 orang ini semua terdiam menatap ke arah keranda yang lewat tepat di depan mata mereka. Keempat orang ini sambil menunduk terus memikul keranda di jalanan desa. Selepas sekitar 10 meter menjauh dari perempatan jalan, Mail, Ucok, dan 2 kawannya pun langsung berjalan mendekat, menatap 4 orang berbaju putih yang jelas manusia. Karena katanya kakinya napak di jalanan. Namun, baru beberapa langkah, keranda itu kembali berjalan. Mail dan kawan-kawannya kembali tersentak karena 4 pemikul keranda berubah menjadi 4 ekor pocong yang memikul keranda terbang mengambang dan menghilang kembali saat di tikungan jalan. Melihat hal itu, ketakutan bertambah semakin parah. Mail pun beserta Ucok dan kawan-kawannya lari ketakutan menuju ke satu tempat, musola di kampung mereka. Tiba di musola, mereka berempat berpapasan dengan Ustadz Surya yang baru datang ke masjid, mungkin mau sholat qiyamul lail. Loh, kalian ini dari mana? Lari-lari kayak ketemu setan. Aduh, alhamdulillah Pak Ustadz, ada Pak Ustadz di sini. Memang benar Pak Ustadz, kami berempat habis ketemu sama setan. Setan? Setan apa? Yuk, kita ke masjid dulu. Kalian sepertinya begitu kelelahan, ajak Ustadz Surya. Mereka berempat pun mengangguk mengikuti Ustadz Surya ke dalam musola. Jangan masuk dulu. Ambil air wudhu dulu di sana. Mail nurut. Langsung pada wudhu nih. Keempat peronda. Habis wudhu, lantas masuk ke dalam musola. Di mana di dalam Ustadz Surya sudah duduk sila. Sok, tenang dulu Mang. Tuh, ambil minuman. Kalian begitu kelelahan. Iya Pak Ustadz. Mereka pun ambil minuman di masjid, di sudut musola yang memang tersedia untuk jamaah yang datang ke sana. Selepas terlihat tenang, Ustadz Surya pun bertanya apa yang terjadi kepada para peronda. Nah di sini Mail pun mewakili 3 kawannya menceritakan pengalaman yang baru saja mereka alami. Astagfirullahaladzim. Beneran Mang Mail? Bener Pak Ustadz. Nih tanya 3 kawan saya. Iya bener Pak Ustadz. Gak mungkin loh kami bohong sama Pak Ustadz. Apalagi ini dalam musola. Bener Pak Ustadz. Ada pocong ireng. Sama keranda dipikul 4 pocong juga. Pak Ustadz, kami takut Pak Ustadz akan terjadi sesuatu di kampung ini. Ini pasti pertanda tak baik. Astagfirullahaladzim. Apa mungkin ini sama seperti kejadian di kampung sebelah? Kejadian apa Pak Ustadz? Tanya Mail. Dulu, ya sekitar 10 tahunan lalu lah. Pernah pula ada kejadian serupa di kampung sebelah. Dan memang besoknya kebetulan ada yang meninggal. Dan kemunculan keranda hitam itu
dikait-kaitkan dengan kematian di hari Jumat. Orang bilang katanya mati jadi tumbal pesugihan. Terkejut dong Mail dan kawannya. Memang mereka sempat mendengar rumor seperti itu, tapi mereka tak percaya. Hanya saja malam itu si Ustadz mengatakan hal sama. Berarti itu memang kejadian nyata. Makin takut dong Mail serta kawan-kawannya. Mereka takut salah satu keluarga mereka mati jadi tumbal dari si pelaku pesugihan itu. Sudah. Kalian yang tenang. Selama kalian sholat 5 waktu, ibadah sama Allah, insya Allah Allah lindungi. Terlebih lagi kan, gak sembarangan orang bisa ditumbalkan. Kecuali mereka yang memang sudah ikut menikmati harta dari sepelaku pesugihan. Jadi kalian tenang saja, ucap Ustadz Surya. Obrolan pun berlanjut ke hal-hal yang lain. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Ustadz Surya untuk memberi pencerahan kepada para peronda agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tepat azan subuh berkumandang, para jamaah mulai berdatangan. Sholat subuh pun ditunaikan. Pasca sholat subuh, Mail pun cerita ke jamaah yang lain. Akhirnya, para jamaah pun semua mengetahui. Dan dari situlah jadi buah bibir sampai membuat gempar warga desa Cisalak. Yang akhirnya kabar itu pun sampai pula cerita itu kepada Kang Asum. Masih ingat dong waktu habis selesai pemakaman anaknya si Asep yang mati pasca Asep pulang dari pasar sekitar jam 10 pagi hari Jumat. Asum ini kan cerita tentang kabar pengalaman nyata malam Jumat itu yang dialami para peronda. Nah, selepas menceritakan kisah tentang kematian dan peristiwa di balik kematian Solikin, anaknya si Asep sebagai tumbal pertama, Kang Asum pun dia kembali menyambung cerita yang berkaitan langsung dengan dirinya. Menurut cerita Kang Asum nih, kan selepas kematian si anaknya Kang Asep, Asep itu kan usahanya langsung tuh berkembang pesat. Udah punya rumah sendiri, bahkan udah kredit mobil juga. Pokoknya udah betul-betul sejahtera. Nah saat itu, Kang Asum masih ingat dengan jelas. Dia pulang sholat isya dari musola. Duduk di teras rumah bersama Dedewati istrinya. Sambil ngopi, sambil bercanda. Tak berselang lama, datang sebuah mobil berhenti di depan halaman mereka. Kang, itu mobil siapa? Kalau nggak salah sih, kayak kenal sama yang punya mobil, ucap Asum. Mobil seperti itu ya bisa dihitung jari keberadaannya di desa Cisalak. Dan betullah kecurigaan Asum. Ketika si pengendara keluar, turun, ternyata itu adalah Kang Asep. Asep pun beruluk salam, lalu bersalaman dengan Asum serta Dedewati istrinya. Neng, bikinin kopi atuh buat Kang Asep. Iya Kang. Wati pun masuk ke dalam rumah, lantas menyuguhkan kopi kepada Asep. Dari mana Asep? Sengaja Kang Asum, sengaja mampir. Ada perlulah sama Kang Asum. Oh gitu, ucap si Asum. Nah waktu itu adalah awal tahun kedua Asep menjalani pesugihan jin kucir putih. Begini Kang Asum, saya teh punya rencana Kang. Dan rencana ini perlu bantuan total dari Kang Asum. Rencana apa Sep? Begini Kang, alhamdulillah Kang, setahun ini usaha saya sudah berkembang pesat.
Bahkan sampai capek saya jualan bakso, Kang. Saking ramenya. Bukan hanya saya yang keliling jualan sampai kewalahan. Lah istri saya pun udah kecapean pula. Walaupun kios yang di rumah, itu ada pula karyawan yang bantu istri saya, Kang. Saya rencananya, Kang, mau berhenti jualan bakso keliling. Loh, sayang, Sep. Sayang. Jalur jualan kamu itu rame loh. Sayang dong pelanggan kalau sampai hilang. Enggak gitu, Kang. Jadi begini, Kang. Rencana saya teh mau rekrut orang untuk jualan bakso keliling. Terkejut Asum. Gak nyangka Asep mau meniru usahanya Kang Sandun. Loh, kan itu udah dijalanin sama Kang Sandun, Sep. Saya juga kan karyawannya Kang Sandun, kakakmu itu loh. Alah, Kang. Bodoh amat lah sama si Kang Sandun. Saya masih nyimpan dendam sama Kang Sandun, Kang. Dulu saya diusir, saya dipecat. Iya, Sep. Akang paham. Tapi masa iya kamu mau saingan sama kakak kandung kamu sendiri? Bodoh amat, Kang Asum, bodoh amat. Saya nggak peduli. Gini loh, Kang. Akang kan masih jadi karyawannya Kang Sandun. Iya, Sep. Emang kenapa? Gimana kalau Akang keluar saja dari sana? Dan Akang kerja sama saya. Nanti Akang yang atur dan ngurus para pedagang bakso keliling. Akang nggak capek kerjanya. Saya pun bakal gaji Akang besar, Kang. Sekarang UMR berapa? Sekian. Ya udah, saya kasih 2 kali lipat. Kalau penjualan bagus, tak kasih bonus, Kang. Pokoknya hidup Kang Asum bakal sejahtera lah. Gak bakal kekurangan, gak bakal punya utang. Rokok juga gak bakalan ngelinting bako kayak gini, Kang. Gimana, Kang? Apa Kang Asum mau kerja sama saya? Kang Asum jangan takut. Jangan takut sama Kang Sandun. Dan jangan takut usaha ini gak bakal jalan. Kang Asum kan tahu dari mana sumber kesuksesan yang saya punya. Asum pun mengangguk paham. Ya udahlah, kira-kira kapan rencana kamu itu mau kamu jalankan? Nantilah, Kang. Nanti pasti saya kabari lagi sama Kang Asum. Yang jelas Kang Asum asal sudah tahu saja rencana yang bakal saya jalankan. Ucap si Asep. Obrolan pun berlanjut ke hal-hal yang lain. Sekitar jam 11 malam. Asep pun pamitan pulang dan tak lupa memberikan beberapa lembar uang kepada Dedewati, istrinya Kang Asum, yang tentunya disambut senyuman oleh pasangan suami istri ini. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu pasca obrolan dengan Asep saat itu. Sore hari, sepulangnya Asum jualan, sedang bebenah barang-barang dagangan, Asep datang kembali dengan sepeda motor ke rumahnya Asum. Loh, Sep, dari mana? Sengaja, Kang. Mau minta antar ke Kang Asum. Kemana? Biasa, Kang. Antar saya ke Nini Tinem. Loh, buat apa, Sep? Ada perlu lah. Nanti juga Kang Asum bakalan paham selepas kita sampai di rumah Nini Tinem. Ya udah, Sep, tunggu sebentar, ucap Asum. Asum pun mandi ganti pakaian, langsung bergegas dibonceng Asep menuju ke rumah Nini Tinem. Tiba di rumah Nini Tinem, Asum belum tahu apa nih tujuan Asep datang lagi ke rumah tuh Nini. Yang ternyata ketika bertemu dengan Nini Tinem, Asep langsung ngomong, "Nih, begini nih, saya teh mau ngembangin usaha buka bakso keliling. Nanti Kang Asum yang bakal ngurus dan ngelola para pedagang bakso keliling yang kerja ke saya nih." Oh, bagus atuh Ujang, bagus. Kalau seperti itu mah bakal cepat Ujang teh kaya raya. Terus, ada perlu apa Ujang datang ke tempat Nini?
Gak ada masalah kan sama si jin kucir putih. Gak ada nih, gak ada masalah. Cuman gini nih, saya teh mau minta tolong Nini Tinem buat ngancurin usahanya Kang Sandun. Kang Asum kaget bukan main mendengar ucapan Asep. Nini Tinem pun sama kagetnya. Loh. Kenapa begitu? Nih, terus terang saja nih, yang jadi penghalang utama usaha baru saya ini, itu si Kang Sandun, kakak kandung saya. Saya pun punya dendam besar sama dia nih. Tolong bantu saya buat ngancurin usahanya Kang Sandun. Berapapun biayanya, saya bayar nih. Sudah Nini duga. Lambat laun hal ini pasti bakal terjadi. Ya sudah, Nini sanggup menjalankan apa yang jadi keinginanmu. Hanya saja ada syaratnya, Ujang. Syaratnya? Apa itu syaratnya nih? Yang pertama, kamu harus mengambil tanah kuburan dari si Gatot yang kain kapannya kau curi. Iya nih. Lalu apa lagi nih? Yang kedua, bawa lipatan kain kapan besar milik si Gatot yang kau simpan di kamar ritual. Bawa kemari. Dan yang terakhir, yang paling penting, tentunya sesaji. Dan 1 ekor ayam cemani lidah hitam. Ucap Nini Tinem. Cemani lidah hitam. Cemani apa nih? Yaitu ayam cemani yang asli. Ayam cemani itu ada 2 jenis. Ada cemani lidah hitam dan cemani lidah abu. Nini butuh ayam cemani lidah hitam untuk syarat utama melakukan santet penutup usaha si Sandun. Bagaimana? Apa kau sanggup? Sanggup nih. Nanti kalau ayam cemani hitam itu sudah ada, akan saya antarkan ke rumah Nini. Kang Asum, ini Kang, satu hal lagi saya mau minta tolong sama Kang Asum. Apa itu, Sep? Kang Asum, tolong Kang Asum ambilkan tanah kuburannya si Gatot. Waduh, yang bener aja, Sep. Saya ini kan penakut. Kan gak perlu malam hari, Kang, ucap Asep. Ya kan nih? Nini Tinem pun mengangguk. Siang hari pun gak masalah, ucap Nini Tinem. Asum masih ogah-ogahan. Kang, tenang saja. Nih DP-nya. Ngasih duit buat DP ke si Asum. Lihat duit mah, Asum pun ngedadak berani. Jadilah uang langsung ambil sambil tersenyum tuh uang disakuin sama Asum. Selepas itu, Asep ngasih duit buat beli bako ke Nini Tinem dan mereka berdua pun pamitan pulang. Asep tugaskan untuk mengambil tanah kuburan si Gatot, sedangkan Asep sendiri akan mencari ayam cemani lidah hitam. Hari Kamis pagi, Asum sebelum berangkat jualan, dia mampir ke rumahnya Kang Asep, menyerahkan kantong kresek hitam berisi tanah kuburannya si Gatot. Kang, ini tanah kuburannya. Saya mau berangkat jualan dulu, ucap Asum. Asep pun tersenyum sambil memberikan uang 100.000. Nih, buat rokok di jalan. Makasih, Kang. Tapi ingat, nanti sore pulang jualan, kita ke rumahnya Nini Tinem. Baik, Kang, ucap Asum yang langsung berangkat jualan bakso. Nah, sore hari, sekitar jam 5:30, Kang Asep pun menjemput Asum. Mereka pun sama-sama berangkat ke rumahnya Nini Tinem. Asep menyerahkan seekor ayam cemani lidah hitam
tanah kuburan, dan lipatan kain kafan milik almarhum Gatot. Bagus, bagus. Semua sudah tersedia. Nanti malam akan Nini rituali. Nini akan membuat dan mengirim teluh ke si Sandun, ucap Nini Tinem. Mereka berdua pun ya diam di rumahnya Nini Tinem. Tepat jam 9 malam. Ritual dilakukan di belakang rumah Nini Tinem. Lipatan kain kafan besar itu dipotong oleh Nini Tinem. Katanya akan digunakan sebagai media teluh. Entengnya buhul lah. Nah, ayam cemani hitam itu disembelih dan darahnya dicampurkan ke tanah kuburan. Lalu tanah kuburan itu dibalut oleh kain kafan, disertai dengan beberapa benda seperti ekor kadal. Lalu ada pula yang berbentuk seperti rambut, disatukan dengan tanah kuburan berlumur darah ayam cemani, lalu dibentuk seperti pocong-pocongan. Nah, pocong-pocongan ini harus ditanam di halaman rumahnya si Sandun. Asep langsung noleh dong ke Kang Asum. Asum terkejut. Mesti saya, Kang Asep. Ya iya atuh, Kang Sandun kan belum keluar. Ya nanti sambil setor uang, tinggal tanam aja di halaman rumahnya Kang Sandun. Kalau saya yang datang, pasti bakal berabe. Asum pun mengangguk walau dengan hati yang begitu enggan. Dan ini sisanya harus ditebar di halaman depan rumah si Sandun, biar terlangkahi oleh mereka. Sekarang masuk ke dalam rumah. Nini akan melakukan ritual terlebih dulu, ucap Nini Tinem. Asep dan Asum masuk ke dalam rumah. Nini Tinem masih melanjutkan ritual di belakang. Gak tahu ritualnya seperti apa. Yang jelas tengah malam, buhul-buhul sihir itu pun diserahkan kepada Kang Asum untuk ditanam dan ditaburkan di halaman rumah Kang Sandun. Esoknya, memang biasanya nih para pedagang itu umumnya pulang jualan mampir dulu ke Kang Sandun setor. Nah waktu itu Asum sengaja menunda. Dia baru selepas sholat maghrib sekitar jam 6:30 barulah membawa buhul sihir menuju ke rumahnya Kang Sandun. Tiba di depan rumah Kang Sandun di halaman, terdengar suara Kang Sandun dan istrinya sedang membaca Al-Quran. Wah, sepi ini. Mereka masih lagi pada ngaji. Lalu di sini, Kang Asum berjalan mengendap-endap ke arah belakang rumah menuju ke bangunan gudang tempat pembuatan bakso. Disitulah, di sudut luar gudang, Kang Asum menggali tanah, lantas menguburkan buhul sihir berupa pocong-pocongan. Yang selepas itu merapikan lubang kembali, lalu menebarkan sisa tanah kuburan di depan rumahnya Kang Sandun. Lantas duduk menunggu Kang Sandun serta istrinya selesai ngaji. 20 menit kemudian, udah pada selesai ngaji nih. Kang Sandun pun menenangkan diri, menyiapkan diri. Berusaha tak pernah terjadi apa-apa. Lalu mengetuk pintu dan beruluk salam. Yang tak lama, langkah kaki Kang Sandun terdengar. Menjawab salam, membukakan pintu. Asum pun dipersilahkan masuk. Nah singkatnya di sini, Asum pun nyerahin uang setoran. Sekaligus dia pamitan. Mau berhenti kerja jadi pedagang bakso kelilingnya Kang Sandun. Loh, kenapa berhenti Asum? Emang kamu teh sudah dapat pekerjaan lain? Nah di sini Kang Asum jujur.
Itu Kang, saya teh diajak kerja sama Asep. Katanya dia teh kewalahan nyari orang yang bisa dipercaya buat bantu dia. Oh, mau pindah ke si Asep. Ya syukurlah kalau pindahnya ke Asep. Akang ikut senang. Terus terang saja, Akang begitu bahagia. Si Asep sekarang sudah begitu maju. Dalam hati Kang Asum ini terkejut. Kang Sandun ini ternyata begitu baik dan tak menyimpan rasa marah, kesal sama Asep adiknya. Tapi Asep begitu dendam kepada Kang Sandun. Bener ini teh Kang Sandun gak apa-apa? Ya gak apa-apa. Kalau kamu pindah kerja ke penjual bakso lain bukan Asep, tentunya Akang marah. Tapi kalau sama Asep, Akang setuju. Bahkan Akang ikut senang. Akang minta tolong ya, kamu bantu si Asep biar hidupnya betul-betul maju. Ucap Kang Sandun sambil tersenyum. Dalam hati, Asum merasa gak enak. Tapi udahlah, itu bukan urusan dia. Dia pun pamitan pulang. Nah, selepas itu, Asum memang mulai berhenti kerja, gabung dengan Asep dan mulai jualan bakso keliling dulu sebelum ada karyawan baru jadi pedagang bakso kelilingnya Asep. Jadi Kang Asum dulu nih, dia jualan di jalur dagangnya Asep sebelum nanti ada karyawan baru yang jualan bakso keliling juga. Nah, kondisi Kang Sandun pasca 1 minggu Asum menanam buhul sihir, buhul teluh, buhul santet di sana. Mulai terjadi perubahan dalam usahanya Kang Sandun. Para pedagang bakso kelilingnya Kang Sandun mulai heran. Usaha jualan bakso mereka mendadak sepi. Penglaris yang mereka punya seolah tak berfungsi. Bahkan yang lebih aneh, sering terjadi hal-hal ganjil dengan bakso jualan mereka. Terkadang bakso yang padahal masih fresh dibuatnya subuh, dijual pagi, basi. Dan yang paling parah, ketika bakso akan dimakan oleh pembeli, itu bukan daging sapi yang ada di dalam bakso, tetapi apa? Belatung-belatung hidup. Yang tentunya mengakibatkan bakso jualan mereka pun tak laku. Akibatnya apa? Mereka harus nombok uang setoran. Daripada nombok terus, para pedagang baksonya Kang Sandun memilih berhenti dan pindah jualan di tempatnya Kang Asep. Brutal nih orang. Udah ngancurin usahanya, karyawannya diambil pula nih sama Kang Asep. Nah inilah kelakuan seorang pelaku pesugihan yang bersekutu dengan setan. Hati nuraninya hilang. Kelakuannya gak jauh beda sama jin, sama setan dari golongan jin. Tapi walaupun karyawannya pada keluar, Kang Sandun ini gak putus asa, gak punya rasa curiga. Walaupun istrinya pernah beberapa kali berkata, Kang, coba nyari orang pinter. Ini usaha hancur gak normal loh. Udahlah Ma. Ini mungkin memang bukan rezeki kita. Kata-kata itulah yang selalu terucap dari mulut Kang Sandun. Sampai satu ketika nih, Kang Sandun sekitar jam 3 dini hari mengendarai mobil pick up-nya menuju ke pasar. Karena walau karyawannya sudah pada keluar, Kang Sandun ini dia yang turun langsung jualan bakso. Maksudnya mau beli bahan-bahan buat adonan baksonya. Namun, ketika mobil pick up sedang melaju di jalanan desa Cisala, di dini hari yang begitu gelap dan dingin, ketika sedang menyetir mobil, Kang Sandun merasa mobil seperti yang membawa beban begitu berat. Bukan hanya itu, Kang Sandun mencium aroma bau bangkai dan minyak serimpi. Lalu
Ketika tak sengaja menoleh ke arah kaca spion, Kang Sandun terkejut. Ada sosok seperti pocong berpakaian putih, berbalut kain kapan putih, duduk di bak belakang pick up Kang Sandun. Astagfirullah. Istighfar, pocong itu hilang. Ya Allah ya Rabbi. Kang Sandun menepi. Jantungnya masih berdebar kencang. Kaget dia. Aneh. Kok tadi bau bangke, bau serimpi, muncul pocong. Ini ada apa? Ya Allah ya Rabbi, ucap Sandun. Selepas hati agak tenang, baru mobil kembali dinyalakan. Melaju lagi nih. Mobil jadi enteng nih. Kang Sandun mengira sudah pergi tuh setan. Namun ketika mobil melaju mengarah ke tikungan tajam, saat itulah Kang Sandun terkejut. Tiba-tiba dari pinggir jalan ada yang melompat. Sesosok pocong berdiri menghadang. Kang Sandun yang terkejut berniat menghindar. Namun mobil pick up mendadak gas melaju kencang, remnya blong, banting setir ke kiri. Kang Sandun pun menabrak sebuah pohon. Kebetulan ketika kejadian itu terjadi, ada motor dari arah berlawanan warga desa Cisalak yang menyaksikan mobil Kang Sandun nabrak pohon. Orang itu pun lantas mengecek. Astagfirullahaladzim, Kang Sandun. Terlihat Kang Sandun berlumuran darah. Ya Allah, untungnya nih Kang Sandun masih tersadar. Nah, si warga ini pun langsung ke tengah pemukiman meminta pertolongan. Berbondong-bondong warga berdatangan. Kang Sandun pun dievakuasi, dilarikan ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Kang Sandun yang kondisinya begitu memprihatinkan, tubuhnya babak belur, luka berat, dan yang lebih membuat sang istri terkejut sekaligus langsung menangis. Kedua kaki Kang Sandun patah. Kang Sandun pun dirawat. Dan akibat dari kecelakaan itu, Kang Sandun pun lumpuh permanen, tak bisa kembali berjalan normal. Dan tentunya dengan Kang Sandun yang lumpuh, hancur sudah pula hidup dan usahanya Kang Sandun. Asep yang mendengar kabar itu tertawa terbahak-bahak, sedangkan Asum hanya menyesal dalam hati. Karena dia terlibat langsung dengan kehancuran usaha dan hidupnya Kang Sandun. Nah, Kang Sandun sendiri pasca usahanya hancur, dia pun hidup hancur pula karena kaki yang lumpuh. Dia pun diminta oleh anaknya untuk pindah dan tinggal bersama di kota yang berbeda. Sandun dan istrinya awalnya nggak mau karena nggak mau membebankan masalahnya kepada sang anak. Tapi anak dan menantunya bersikeras. Akhirnya harta yang ada di Cisalak dijual. Dipakai modal untuk usaha sang anak dan ikut tinggal di sana. Maka sudah pergilah saingan utamanya Kang Asep. Dan semenjak itu usahanya Asep makin gila-gilaan. Bukan hanya para mantan karyawannya Kang Sandun yang kerja di Asep, tetapi banyak pula orang-orang baru yang ikut jualan di tempatnya Kang Asep. Waktu berlalu tak terasa 6 tahun sudah Asep menjalani pesugihan kuncir putih, Raja Pocong. Dan tak terasa udah 5 tahun Kang Asum kerja bareng Asep. Dan memang selama 5 tahun ini hidup Kang Asum betul-betul sejahtera terjamin. Kebutuhan hidup tercukupi. Ketiga anaknya tak pernah kekurangan. Istrinya pun berpakaian yang begitu layak, bahkan selalu tangan-tangannya itu dihiasi perhiasan emas. Kehidupan Asep beserta Teh Pian pun begitu bahagia terlepas selepas mereka melahirkan 2 orang anak. Nah, pada waktu itu
Menginjak awal tahun ke-6 nih, Kang Asum, keluarganya diterpa ujian. Di mana Dedewati, istri Kang Asum, jatuh sakit. Langsung dibawa ke rumah sakit. Dan ketika diperiksa, Dedewati, istrinya Kang Asum, itu menderita penyumbatan jantung dan harus dioperasi. Asum pun bingung, biaya dari mana? Asum waktu itu menyuruh Putri untuk menjaga sang ibu, Dedewati, di rumah sakit. Sedangkan Asum sendiri dari rumah sakit langsung ke rumahnya Kang Asep. Nah, di sini untuk pinjam uang buat biaya pengobatan istrinya. Kang Asum, gak usah pinjem Kang. Memang berapa biaya berobatnya si Teteh? Gede Kang Asep, sekian juta, ucap Asum. Alah, uang segitu mah bukan masalah. Kang Asum tunggu sebentar. Asep pun meninggalkan ruang tamu menuju ke kamar. Keluar lagi bawa kantong kresek hitam. Nih, ini uang buat biaya operasi si Teh Dede. Gak usah Kang Asum kembalikan. Ingat Kang, saya bisa seperti ini, itu kan dibantu sama Kang Asum. Kalau bukan karena bantuan Kang Asum, mungkin saya jadi gelandangan saat ini Kang. Sep, ini teh beneran buat Akang? Bener Kang, itu uang buat biaya operasi si Teteh. Sisanya gunakan saja buat kebutuhan Akang. Bukannya si Putri bentar lagi kan mau lulus SMA. Dia kan mau kuliah. Pakai aja buat biaya si Putri, ucap Asep sambil tersenyum. Sandun pun begitu senang. Dia peluk Asep, lantas pamitan mau lekas ke rumah sakit menyelesaikan administrasi agar sang istri bisa langsung dioperasi. Singkat cerita nih, operasi sukses. Perawatan berjalan di rumah sakit sampai akhirnya Teh Dede itu diperbolehkan pulang, hanya tinggal memulihkan diri. Nah, disinilah nih pasca pulang dari rumah sakit, kejadian naas pun menimpa keluarga Kang Asum. Waktu itu, tepat di awal bulan Suro tahun ke-6 pesugihannya Kang Asep. Di bulan Suro itu, entah kenapa, hawa di dalam rumah terasa begitu berbeda. Ketika malam datang, rumah Kang Asum terasa begitu mencekam. Bahkan sesekali, baik itu Kang Asum, Putri, adik-adiknya, bahkan Teh Dedewati, itu seringkali mencium aroma seperti bau minyak serimpi. Walau tak lama, tetapi sering terjadi di kediaman mereka, baik di dalam rumah ataupun di luar. Tapi hanya terjadi di malam hari saja. Sampai akhirnya sekitar tanggal 8 bulan Suro. Malam itu para penghuni rumah di kediaman Kang Asum semua tertidur begitu lelap. Termasuk Kang Asum sendiri. Putri udah lulus dari SMA. Bahkan lagi daftar kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta. Sekitar jam 11 malam. Asum yang tertidur lelap di samping Dedewati istrinya terbangun mendengar suara rame teriakan warga di luar rumah yang meneriakan satu kata, pocong. Asum dan Dedewati langsung bangun dong. Kang, itu suara ribut apa? Jangan-jangan ada pocong lagi Kang, ucap Dedewati. Asum pun mengangguk. Lantas bersama-sama mereka berdua pun keluar dari rumah bertepatan dengan para peronda yang berlari ke arah halaman depan rumah mereka. Kang, Kang Mail, sini Kang. Si Mail lagi nih. Dipanggil si Mail sama Kang Asum. Kang Asum, kenapa Kang? Loh, ini ada apa? Kok pada gerombolan lari-lari kayak gini? Ada masalah apa? Ada maling? Bukan Kang Asum, bukan ada maling. Ada pocong. Tadi katanya yang pada ronda
itu ketemu pocong. Mereka bangunin saya, Kang. Kita sama-sama lagi ngejar, lagi nyari tuh pocong. Kang Asum, hati-hati ya, Kang. Hati-hati. Takutnya bakal terjadi sesuatu lagi seperti 3 tahun lalu. Ucap si Mail. Baru ngomong kayak gitu, terdengar suara jeritan Putri dari dalam kamar. Sontak Sandun dan Dedewati lari masuk. Warga yang tadi lagi pada nyari pocong malah ikut masuk pula ke rumahnya Kang Asum. Begitu Kang Asum dan istrinya masuk ke dalam kamar sang anak, Putri lagi nangis, memeluk lutut, menutup tubuh dengan selimut, begitu ketakutan. Asum pun lantas mendekati anaknya. Putri, ada apa, Put? Mendengar suara sang bapak, Putri pun langsung memeluk bapaknya itu. Pak, Putri takut, Pak. Putri takut. Putri didatangi pocong, Pak. Pocong? Pocong apa? Putri pun cerita. Katanya dia mimpi dikejar-kejar pocong yang memikul keranda hitam. Mendengar itu, terkejut dong semua orang, terkhususnya Kang Mail. Dia saksi hidup keberadaan pocong dan keranda hitam. Nah, ini Putri mimpi dikejar pocong yang memikul keranda hitam. Maka satu kata yang terlintas di benak semua orang, tumbal. Asum terkejut bukan main. Gak mungkin si Asep tega jadiin Putri tumbal. Gak mungkin. Ucapan Asum dalam hati. Kang Asum, hati-hati Kang. Baiknya lekas cari orang pintar. Takut terjadi sesuatu sama si Putri. Ucap Mail. Iya Kang, nyari orang pintar Kang. Kita nggak tahu nih siapa pelakunya. Tapi ini pasti Putri mau dijadikan tumbal Kang. Iya. Makasih sarannya. Sekarang Kang Mail dan bapak-bapak semua, lanjutkan pencarian kalian. Biar saya yang menjaga istri dan anak saya. Ucap Kang Asum. Malam itu pun Putri tidur bersama Dedewati ibunya. Sedangkan Asum sendiri duduk termenung di ruang tamu. Apa iya si Asep tega mau numbalin si Putri? Kurang ajar. Ini gak bisa dibiarkan. Nini Tinem. Iya, Nini Tinem. Hanya Nini Tinem lah yang bisa menyelesaikan masalah ini, pikir Kang Asum. Maka semenjak ingat Nini Tinem, Asum pun pagi harinya langsung menuju ke rumah Nini Tinem. Karena Putri bangun pagi tubuhnya panas demam. Mukanya pucat membuktikan kecurigaan Asum adalah benar. Nah, tiba nih di rumah Nini Tinem. Asum pun memaksa membawa Nini Tinem ke rumahnya untuk mengecek kondisi Putri. Kenapa atuh Asum? Si Putri, Incu Nini, kenapa dia? Nih, si Putri teh sekarang lagi sakit. Saya takut si Putri teh dijadikan tumbal. Tumbal apa? Siapa yang berani menumbalkan cucu Nini? Sudah, sekarang bawa Nini ke rumah. Nini Tinem dibonceng Asum ke rumah Asum. Perlu diketahui nih, Nini Tinem ini itu adalah adik dari ibunya Dedewati. Jadi masih neneknya si Putri nih. Bibi mertua atau apalah mungkin ya sebutannya kalau Kang Asum. Yang jelas ada ikatan darah dengan Dedewati istrinya Kang Asum. Begitu Nini Tinem tiba di halaman rumahnya Kang Asum. Astagfirullah. Kurang ajar. Wani sia ka incu aing. Teu sia. Ucap Nini Tinem ngomong marah-marah sendiri di halaman rumah sambil menatap ke sekeliling. Di mana Incu Nini? Di kamar nih. Nini Tinem langsung merangsak masuk ke dalam menuju ke kamarnya Putri. Begitu pintu kamar dibuka, si mangkeluk. Kurang ajar sia. Nyingkah Incu aing ieu. Ternyata Nini Tinem
melihat ada sesosok pocong berdiri di pojok kamarnya Putri. Nih, ini teh sebenarnya ada apa? Ada apa, Mak? Tanya Dede Wati. Wati, anak maneh incu aing ieu rek ditumbalkeun ku si kurang ajar, ku si ontohon. Siapa nih? Siapa? Tanya salaki sia. Salaki sia nu nyaho. Asum menunduk. Kang, siapa Kang? Asep. Hah? Siapa? Asep. Astagfirullahaladzim, tega. Mak, terus harus bagaimana, Mak? Tenang, tenang saja. Nanti malam biar emak yang urus. Kalian tenang. Si kucir putih gak akan berani kalau dia sudah tahu ini incunya Nini. Kurang ajar, biar Nini kembalikan. Ucap Nini Tinem. Asum dan Wati hanya mengangguk saja, berharap Nini Tinem melepaskan rantai tumbal yang mengikat jiwa Putri anaknya. Singkat cerita nih, malam hari Nini Tinem datang bawa ayam cemani. Nih, itu ayam cemani dari mana? Ini ayam cemaninya si Asep buat syarat tumbal tahun ini. Tumbal kedua. Mau Nini gunakan buat melepas si Putri incu Nini. Iya nih. Nah, ayam cemani ini pun digunakan untuk melepas tumbal. Yang padahal tuh ayam itu dari Asep buat numbalin tumbal tahun kedua. Maksudnya tumbal kedua pesugihannya. Kan 3 tahun sekali. Nah ini kan menginjak 3 tahun yang kedua. Harus ada tumbal juga. Waktu itu Nini Tinem dibantu oleh Asum menyiapkan berbagai jenis sesaji seperti umbo rampe, jajanan pasar, segala macam. Ritual dilakukan di dalam kamarnya Putri. Termasuk ayam cemani, kakinya diikat dan diletakkan di samping umbo rampe. Asum dan Dede Wati tak boleh melihat, hanya menunggu di ruang tamu. Di dalam kamar hanya Nini Tinem beserta dengan putri cucunya. Hampir 1 jam lamanya, yang jelas hanya tercium asap kemenyan dan suara gumaman, gerendengan Nini Tinem yang baca-baca mantra. Selepas itu Nini Tinem keluar sambil menenteng ayam cemani. Asum, kita sembelih ayam cemani ini di belakang. Kita kembalikan tumbal ini, ucap Nini Tinem. Asum nurut, ngikutin Nini Tinem ke belakang rumah. Tuh dijampi-jampi dulu sama Nini Tinem. Lantas kaki dan sayap dipegang oleh Asum. Lalu ayam cemani hitam itu disembelih Nini Tinem, darahnya ditampung di mangkuk. Selepas ayam cemani disembelih, bangkainya dilempar. Namun aneh nih, ketika dilempar di udara, tuh bangkai ayam ngilang, seperti ada yang ngambil. Makhluk tak kasat mata. Selepas itu, mangkuk berisi darah ayam cemani dibawa ke kamar mandi, dimasukkan ke air bercampur dengan kembang 7 rupa. Lalu Putri dimandikan dengan air kembang 7 rupa bercampur darah ayam cemani. Selepas selesai dimandikan, Putri pun dibawa kembali masuk ke dalam kamar. Terlihat wajah tenang dari Nini Tinem. Lalu Asum bertanya, "Nih, bagaimana? Sudah selesai. Putri sudah lepas dari tumbal jin kucir putih. Kamu tak usah takut. Sisa sesaji itu kau buang dan kau simpan saja di belakang rumah. Biar mereka makan. Malam ini Nini akan berjaga dan menginap di rumahmu," ucap Nini Tinem. Karena Nini Tinem takut kecolongan. Nini Tinem pun nginap di sana. Alhamdulillah sampai subuh nggak ada kejadian apapun. Namun yang jelas, 3 hari kemudian terdengar kabar dari Toa Musola, Piah, istri dari Kang Asep, meninggal dunia. Tumbal berbalik, Putri selamat, malah istri Kang Asep sendiri mati. Dan semenjak kejadian itu, Asum dengan Asep putus hubungan. Walau tak terjadi pertengkaran, tapi mereka berdua seperti yang perang dingin, bahkan bertemu di jalanan pun
tak pernah saling sapa, sama-sama membuang muka. Namun satu hal yang masih membuat Asum penasaran. Satu ketika Kang Asum ini datang ke rumahnya Nini Tinem. Dia bertanya, "Nih, sebenarnya ada yang mau saya tanyakan nih." "Apa tuh Asum? Apa yang mau kamu tanyakan? Si Putri kan sudah selamat. Istri si Asep yang diambil jadi tumbal. Ada apa?" "Begini nih, saya masih penasaran. Kenapa mesti kain kapannya si Gatot? Kenapa pula waktu ngancurin usaha Kang Sandun pakai tanah kuburan Gatot? Gatot itu siapa nih?" Asum, kamu belum tahu Gatot itu siapa? Ya belum nih. Asum, apa kamu pernah dengar ada keranda terbang bertutup kain hitam di kampungnya si Gatot? Pernah nih, itu kejadian 16 tahunan lalu nih. Udah lama tuh. Sum, perlu kamu ketahui, si Gatot itu dia seniornya Asep. Seniornya Asep? Maksud Nini? Iya, si Gatot itu semasa hidupnya adalah pelaku pesugihan jin kucir putih. Makanya kain kapan dialah yang diambil oleh Asep. Terkejut Asum. Semua seperti sudah diatur sedemikian rupa. Sampai-sampai Kang Asum ini bertanya-tanya dalam hati, apa mungkin nanti kalau si Asep mati, pasti matinya hari Jumat juga. Nanti kain kapannya ada yang nyolong juga. Itu seperti rantai karma. Namun Asum bodoh amat lah. Dia hanya ingin tahu saja. Dan begitu terkejut kalau ternyata Gatot yang sudah mati itu adalah pelaku pesugihan dari jin kucir putih. Nah, selepas itu, sekitar 2 bulan kemudian, Asum pun mendengar kabar Asep membawa pindah kedua anaknya ke tempat baru. Mereka pindah dari desa Cisalak, pindah ke pusat kota, membeli sebuah ruko yang di lantai bawahnya dijadikan kios bakso. Walaupun sesekali Asep sering pulang ke Cisalak hanya menginap 1-2 malam saja. Namun yang jelas hingga saat ini, pasca kematian Nini Tinem, Teh Putri, anak dari Kang Asum, masih sering didatangi dan dihantui oleh sosok pocong yang dulu hampir merenggut nyawanya. Dan kita doakan saja, semoga Teh Putri tak lagi mendapatkan teror dari pocong piaraannya Kang Asep. Dan semoga siapapun yang jadi pelanggan setia baksonya Kang Asep, Allah selamatkan dari sesuatu yang mungkin mengincar mereka di balik kegelapan